Halo, selamat pagi. Kami dari tim Koboi Kolam hari ini akan mengulas tentang bioflok di kolam pemijahan. Ini adalah kolam pemijahan yang menggunakan konsep bioflok. Air berwarna kecoklatan, dilengkapi dengan aerator, dan sudah mulai menghasilkan, indukannya sudah mulai menghasilkan anakan-anakan ikan seperti ini. Ini nanti tinggal kita pisahkan saja dari kolam ini menuju ke keramba seperti ini. Nah, ini anakan-anakan yang sudah berhasil kami kumpulkan. Terlihat banyak sekali anakan-anak ikannya, bahkan sudah ada yang mulai besar-besar. Nanti kita tinggal sortir, kita pisahkan biar pembesarannya jauh lebih cepat lagi. Dan ini juga menerapkan konsep bioflok juga pada anakan ikan ini, agar anakan ini juga cukup mendapatkan makan dan menghasilkan ikan-ikan nila yang cukup besar-besar nantinya. Kedepannya seperti itu. Jadi kami sudah tidak perlu membeli bibit lagi karena memang sudah bisa berhasil melakukan pembenihan dan sendiri, sehingga tinggal kita besarkan dan kita rawat dengan baik. Ya teman-teman, ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk melakukan pembenihan seperti ini. Teman-teman cukup memisahkan anakan dengan indukannya seperti ini. Nah, menghasilkan sudah cukup banyak, bahkan bisa sampai ribuan hasil yang sudah kami bisa pisahkan seperti itu. Nah, ini adalah kolam pemijahan nila kami yang luasnya kurang lebih 1,5 kali 2 meter. Kami isi kurang lebih sekitar 20 ikan nila indukan di dalamnya yang sudah mulai menghasilkan anakan-anakan ikan nila Bangkok. Ini gambaran daripada anakan-anakan ikan nila Bangkok yang sudah mulai menetas dan berenang-renang seperti ini. Nah, ini nanti kita pisahkan masuk ke dalam jaring tadi, jaring penampungan sementara ikan yang tadi, seperti itu. Nah, ini anakan-anakannya sedang berenang-berenang, cukup banyak, lumayan ya. Dikumpulkan terus lama-lama juga akan menjadi banyak seperti itu. Nah, di kolam ini kita juga menerapkan konsep untuk indukan ini, kita menerapkan konsep bioflok juga. Karena kenapa sih kita terapkan konsep bioflok? Karena biar indukan itu tenang dalam melakukan pemijahan. Kenapa? Karena dia tidak akan kagetan ketika orang memberikan makan, ketika orang menghampirinya, ya, dengan kondisi air yang seperti ini, yang berwarna kecoklatan seperti ini, membuat ikan akan tenang di dasar dan akan tenang untuk melakukan pemijahan seperti itu, sehingga nantinya menghasilkan anakan-anakan ikan yang cukup baik dan cukup banyak, dan kita bisa memperoleh bibit-bibit yang berkualitas unggul seperti itu. Nah, ini ya kenapa kami juga menerapkan konsep bioflok pada kolam pemijahan seperti itu alasannya. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman bisa menerapkan konsep yang sama, karena memang cukup baik ya, dan pertumbuhan ikan akan cukup cepat besar dengan menggunakan konsep bioflok, apalagi anak-anakan ikan itu sendiri. Seperti itu. Ini merupakan hasil pembenihan yang kami lakukan
di tim Koboi Kolam. Ini anakan ikan nila Bangkok yang sudah kami pisahkan dari kolam utama, dan di sini hampir bisa mencapai 500-an bibit-bibit ikan nila Bangkok. Kita tahu bahwa nila Bangkok sangat mudah sekali untuk dilakukan pembenihan dan gampang sekali anakan ikan ini dipisahkan dari induknya, karena ikan nila memang bukan ikan predator, sehingga ketika anaknya dilepas dari mulut ikan nila tersebut, dia sudah bisa berenang dan biasanya ada di pinggiran-pinggiran kolam. Segera lakukan pemisahan agar apa? Agar ikan nila indukan yang ada di dalam kolam segera melakukan pemijahan kembali. Seperti itu. Nah, ini di kolam anakan pun ini seperti ini. Kita juga melakukan konsep bioflok terhadap anakan-anakan ikan ini. Ternyata konsep bioflok ini sangat bagus buat anakan-anakan ikan nila yang kecil-kecil seperti ini, sehingga membuat anakan ikan ini cepat besar, teman-teman. Di sini terlihat ini usianya kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan, seperti itu. Nah, kolamnya sendiri sebenarnya ini berada di atas kolam ikan gurame kecil-kecil yang pernah kami tebar di sini, yang berkapasitas 200 ekoran. Nah, dia berada di atasnya. Nah, jadi memakai konsep bioflok, ikannya cepat sekali menjadi besar. Ya, tentu tidak lupa harus ada aeratornya. Ini aerator yang kita pasang di sini, di antara jaring-jaring ini, aeratornya untuk satu, membuat ikan bergerak. Kedua, ya tentu untuk menghidupi daripada probiotik yang membutuhkan oksigen. Banyak sekali anakan-anakannya seperti itu. Nah, kami tidak menerapkan konsep monosek karena memang kami berpikiran bahwa kalau ikan ini diberikan hormon, ya mungkin secara pertumbuhan ikan akan cepat begitu ya, karena ikannya menjadi monosek seperti itu. Tapi kami memikirkan untuk jangka panjangnya, kasihan nanti yang mengkonsumsi ikan tersebut, ya takutnya terpengaruh daripada hormon-hormon yang diberikan terhadap ikan ini. Seperti itu. Apalagi untuk anak-anak, ya terutama yang wanita, ya itu akan sangat berpengaruh sekali mengalami gangguan hormon seperti itu. Dan bisa saja residu dari hormon tersebut masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi efek-efeknya, membuat efek yang kurang bagus di tubuh kita seperti itu. Makanya kami tidak menerapkan konsep ikan nila monosek. Biarlah alami saja, yang penting ikan tetap dalam kondisi sehat. Ini anakan-anakan ikannya diberikan makan pelet, sudah mulai mau makan, walaupun belum muat, tapi biarkan saja, dia akan memakannya sedikit demi sedikit. Lama-lama dia juga akan habis dimakan seperti itu. Jadi kami tidak melakukan penanganan secara khusus, cukup
berikan pelet saja yang sudah dibibis, biar ikan makan dengan sendirinya. Nah, ini bibit-bibit yang unggul yang kami miliki hasil pemijahan tim Koboi Kolam.